Maghrib menjelang, sayup suara Iqomah terdengar dari surau terdekat. Hilman menatap kedua orang yang duduk di hadapannya. Usai Ria menceritakan apa yang ia ketahui tentang Alia, mendadak Hilman teringat kenangan masa lalu. Ketiganya kini duduk di warung kopi, seberang rumah yang tergeletak tak jauh dari depan rumah kosong itu. Saya juga tak pernah percaya kalau Alia benar-benar bunuh diri, ucap Hilman memulai kata, menarik perhatian Ria dan Randi. Keduanya memajukan tubuh untuk mendengar lebih lanjut. Terlalu banyak kejanggalan. Lagi pula saya mengenal betul beringai Alia sejak kami bersahabat di SMA. Dia sosok yang periang, setia dan tak mudah putus asa. Rasa sulit meyakinkan diri kalau itu benar-benar terjadi. Apalagi video perselingkuhan yang digadang-gadang sebagai pemicu bunuh dirinya juga tak menunjukkan bukti banyak. Dalam video yang sudah saya selidiki bersama rekan sejawat, saya yang bekerja di bagian penyidik, wajah perempuan itu sama sekali tak mirip dengan Alia. Hilman menghela nafas, menumpahkan semua beban berat di dada. Ia meraih gelas kopinya, menyeruput untuk menenangkan diri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Tanya Ria. Hilman meletakkan gelas kopinya pada tatakan piring kecil di atas meja, menatap Ria dan Randi lekat secara bergantian. Awalnya saya hendak melayangkan protes untuk sidang ulang, namun pihak keluarga Alia, terutama suaminya itu menolak keras dengan alasan kasihan pada jasad Alia. Katanya ia ingin Alia beristirahat dengan tenang dan meminta orang-orang untuk memaafkan perbuatannya. Sidang itu ditutup dan atas kematian Alia dinyatakan atas kasus bunuh diri biasa. Tapi saya tak pernah yakin akan hal itu. Saya selalu mencoba mencari tahu, bahkan nekat membeli rumah Alia tanpa mengubah apapun di dalamnya demi mendapatkan sesuatu yang tentang kematian yang saya pikir ada. Namun nyatanya setelah 10 tahun berlalu, saya tak pernah menemukan apapun sampai kalian datang dan menceritakan apa yang kalian lihat. Walau hanya mimpi sekalipun atau memang Alia sendiri yang menampakkan padamu kisah kematiannya, saya percaya. Hilman menatap Ria. Saya percaya Alia tak bunuh diri. Kalau memang Alia yang memintamu melanjutkan kisah, lanjutkanlah. Karena saya yakin hal sebenarnya yang ia perlihatkan padamu memang benar-benar terjadi dan saya juga mempercayai hal itu. Siapa tahu dengan begitu kisahnya akan terungkap. Tapi tak ada yang membaca cerita saya, Pak, Randi berucap. Karena kamu nulis kisahnya sesuai dengan cerita yang beredar selama ini. Coba kamu membuat cerita yang sebenarnya, saya akan bantu. Nah, Randi, bukankah apa yang saya katakan benar? Tulisan kisah itu menghilangkan teror Alia dan agar dia tenang. Kita bisa menggunakan simpati orang-orang dengan embel-embel kisah nyata yang kamu buat. Tapi saya akan temani kamu kalau kamu takut untuk menulis, bujuk Ria. Saya juga menghubungi beberapa penerbit yang mau diajak kerjasama untuk naskah kamu. Semakin viral kisah ini, semakin bagus. Hilman juga membujuk. Randi terdiam beberapa saat, namun akhirnya ia mengangguk menyetujui hal itu. Malamnya Randi sudah berada di kamar dan duduk di depan laptop, siap mengetik beberapa kata di atas keyboard. Sejenak ia memperhatikan sekeliling kamar. Terakhir kali ia mengubah bab satu di cerita yang ia buat. Sosok Alia datang dan menakutinya. Kalau kali ini ia diganggu lagi, kemungkinan ia akan pindah ke kamar Adi. Ting, notifikasi ponsel berbunyi. Randi meraihnya. Sebuah nomor yang baru ia simpan tadi telah mengirim pesan dari Miss Ria. Kau sudah tidur? Randi dengan cepat mengetik balasan. Belum, Miss. Apa kau sedang menulis? Ya, ini aku lakukan. Apa kau takut? Sedikit. Kalau begitu aku temani seperti janjiku. Tak lama nada dering dari ponsel Randi berbunyi. Miss Ria melakukan panggilan video. Halo Ran, ku temani dalam bentuk video tak apa kan? Gak apa, Miss. Yang penting saya ada temannya. Randi menyanggah ponsel dan menggunakan botol minum tepat di samping laptop.
Jadi kau sudah menulis sampai mana? Belum ada satu huruf pun, ucap seraya menunjukkan layar laptop. Baiklah, mulai saja kalau begitu. Saya hidupkan musik. Apa kamu terganggu? Tidak, silakan Miss. Alunan lagu dari ponsel Miss Ria mulai terdengar. Randi sedikit mulai merasa rileks dan tak gugup lagi. Ia menatap layar laptop dan bersiap mengetik. Kata demi kata itu tersusun menjadi kalimat hingga membentuk paragraf yang sebentar saja sudah tercipta satu halaman. Miss Ria hanya diam saja sembari menatapnya. Hanya alunan lagu dari ponsel di sana yang terdengar. Sengaja mungkin tak ingin mengganggunya untuk berkonsentrasi menulis. Masuk ke halaman kedua, Randi menulis dengan lancar, tak sesulit seperti yang ia bayangkan tadi. Bahkan tak ada gangguan sama sekali seperti yang ia pikirkan sejak tadi. Dret. Sepertinya ia terlalu jumawa. Randi menghentikan kegiatan mengetiknya, menatap lampu di kamarnya yang berkedip-kedip. Ria yang berada di seberang telepon juga melihat hal itu. Ran, bola lampumu mau putus. Randi menggeleng. Entahlah Miss, aku baru menggantinya 2 minggu lalu. Mungkin akan mati lampu. Dari seberang sana Ria menatap layar ponselnya yang terus berkedip-kedip. Dari terang ke gelap, nampaknya wajah panik Randi yang ketara. Tenang Ran, mungkin bola lampumu sedang rusak, ucap Ria menenangkan. Ya Miss, kurasa juga begitu. Randi kembali lagi ke layar laptopnya, mulai mengetik kembali. Nah, jangan panik dan jangan takut. Mungkin itu cuma lampu di kamar Randi mati seketika. Bias cahaya dari laptop dan ponsel satu-satunya yang menerangi kamar itu. Randi meneguk ludah dengan susah payah. Bahkan Miss Ria juga terdiam sesaat. Tangannya terangkat dari keyboard, menghentikan kegiatan mengetik, padahal baru 2 kata. Kursor itu berkedip-kedip menunggu. Jangankan untuk lanjut menulis, bahkan untuk bergerak dari tempat kini ia tak berani. Sepertinya mati lampu, karena dari jendela ia tak melihat bias cahaya apapun selain gelap gulita. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara langkah kaki dari arah belakang Randi. Ah, bukan. Lebih tepatnya seperti suara seseorang tengah menggerak-gerakkan lehernya sehingga seperti bunyi tulang gemertakan. Randi ketakutan. Ia memejamkan mata dengan erat. Ran, panggil Miss Ria pelan. Ya Miss, di belakangmu. Randi membuka mata perlahan-lahan, merasa sebuah tangan yang memegang bahunya. Ujung matanya melirik untaian rambutnya. Tubuh Randi kaku seketika, apalagi saat sosok Alia mendekat kepala ke arahnya. Miss Ria, panggilan video tertutup.